Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rusupita dengan NIM 12010524293 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi. Yang pertama, fungsi polinom atau suku banyak. Bentuk umum dari fungsi polinom yaitu an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah dan seterusnya A1x ditambah A0, di mana AN ini ialah suatu koefisien dari fungsi tersebut, X ialah variabel dan N itu menunjukkan pangkatnya, dan A0 ialah konstanta dari suatu fungsi, di mana N ini tidak boleh sama dengan 0 dan N ialah bilangan caca. Pangkat tertinggi dari suatu fungsi bisa kita sebut dengan orde. Misalnya, dari fungsi 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2, ordenya adalah 4, karena 4 adalah pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Nah, contoh kedua itu 2 ditambah x pangkat 3 dikurang 3x ditambah x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 7. Ordenya ialah 7, karena 7 adalah pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Sedangkan untuk mencari nilai dari suatu fungsi, nah contohnya tentukan nilai dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4 untuk x sama dengan 2. Nah berarti kita tinggal ganti aja 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4. Nah nanti hasilnya 8. Untuk selanjutnya, jika kita ingin menggunakan metode skema atau Horner, kita tidak tertulis, maka dia itu adalah 0. Nah, di situ koefisiennya 1, min 1, 0, dan 4. Nah, untuk yang pertama, kita sediakan 0. Dan untuk tandanya itu adalah penjumlahan. 1 ditambah 0 berarti 1. Nah, 1 dikali 2, karena dia meminta X sama dengan 2, berarti 1 dikali 2, nah hasilnya 2. Kita letak di bawah min 1, 2. Nah, min 1 tambah 2 adalah 1. Dah. Selanjutnya seperti itu terus. 1 dikali 2, 2. 0 ditambah 2, 2. 2 dikali 2, 4. Berarti 4 ditambah 4, 8. Nah, berarti untuk nilai X sama dengan 2 dari fungsi tersebut ialah 8. Fungsi selanjutnya yang akan saya bahas ialah fungsi linear. Fungsi linear ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai dengan namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Dengan persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya sebagai berikut. F X mx ditambah c, atau fx sama dengan mx ditambah c, atau y sama dengan mx ditambah c, di mana m ini adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan dan c adalah konstanta. Untuk menggambar grafik fungsi linear, kita tinggal menentukan jika x sama dengan 0 maka y sama dengan berapa. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik fungsi linear cukup ditentukan oleh 2 titik saja. Yang biasanya dipakai yaitu apabila x sama dengan 0 maka y sama dengan sekian-sekian, apabila y sama dengan 0 maka x sama dengan sekian-sekian. Contohnya y sama dengan 2x tambah 3. Nah, kita misalkan x nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 3, berarti y sama dengan 3. Nah, untuk y sama dengan 0 maka x sama dengan, pindah ruaskan berarti min 3 per 2. Nah, tinggal digambar titik-titiknya dan dibuat garis lurus. Nah, di sini sudah ada bagaimana cara untuk mencari fungsi linear jika diketahui melalui 1 titik, melalui 2 titik, melalui 2 titik penggal. Contohnya, buat persamaan garis lurus melalui 3 min 1, berarti x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan min 1, dengan koefisien arah min 2 per 3. Berarti koefisiennya min 2 per 3. Nah, masukkan ke rumus, y dikurang y1 sama dengan a x dikurang x1. Diketahui y1 nya itu min 1, berarti min ketemu min sama dengan plus, berarti y tambah 1 sama dengan min 2 per 3 sesuai dengan koefisien yang diketahui, min 2 per 3 dalam kurung x dikurang
Nah, kita tahu bahwa X-nya nilainya adalah 3. Nah, masukkan nilai 3, baru selesaikan. Selanjutnya itu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2 sesuai dengan namanya, kuadrat. Sering juga disebut sebagai fungsi derajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat ialah Y sama dengan atau Fx sama dengan AX kuadrat atau pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Diketahui A, B, C-nya itu adalah elemen dari bilangan real, C sebagai konstanta, A, B sebagai koefisien, dan X sebagai variabel. Dan juga A tidak sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0, maka berapapun yang dikali 0, maka adalah 0. Jika A-nya 0, berarti itu tidak termasuk fungsi kuadrat lagi, melainkan dia masuk ke fungsi linear. Berikut langkah-langkah jika kita ingin menggambar grafik fungsi dari fungsi kuadrat. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong fungsi kuadrat. Titik potong sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0, maka AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Titik potong XBY, sumbu Y, X sama dengan 0, maka Y sama dengan konstantanya, karena berapapun yang dikali 0 adalah 0. Untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx, atau Y atau Fx sama dengan D diskriminan per min 4A, di mana diskriminan ialah adalah B kuadrat dikurang 4AC. Yang ketiga, kita harus menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Px, Y dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan diskriminan per min 4A. Selanjutnya, untuk kurvanya sendiri, jika A koefisien pertama, koefisien dari X kuadrat itu lebih besar dari 0, maka parabolanya akan membuka ke atas. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi kuadrat itu kurvanya berbentuk parabola. Nah, jika A-nya itu besar daripada 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Jika A kecil daripada 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, untuk diskriminannya sendiri, jika diskriminannya besar daripada 0, maka parabola tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X, hanya menyinggung. Jika diskriminan kecil daripada 0, maka parabola berada di atas sumbu X. Selanjutnya, jika kita disuruh untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat, nah kita disuruh mencari apa fungsi kuadrat dari titik ini gitu. Kita bisa memasukkan rumus jika ingin ketahui untuk menentukan persamaan kuadrat yang melalui titik ekstrim atau titik puncak dan sebuah titik, maka kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP dalam kurung dikuadratkan ditambah YP. Nah, sedangkan untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong dengan sumbu X, yaitu A dalam kurung X1 dikurang 0 dan B dalam kurung X2 dikurang 0 serta melalui sembarang titik C, X, Y, maka rumusnya Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2. Selanjutnya ada fungsi pecahan. Fungsi pecahan adalah fungsi persamaannya berbentuk Fx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah polinom atau suku banyak. Contoh fungsi pecahan itu, contoh pertama itu ada Fx sama dengan 5 per X. Contohnya kedua itu 2X dikurang 3 per X tambah 2. Fungsi selanjutnya sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3 per 3X dikurang 5. Dan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3 per X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Selanjutnya kita membicarakan fungsi pecahan dalam persamaan. Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D, di mana C tidak sama dengan 0 agar penyebutnya tidak ada yang 0.
Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C per PX kuadrat ditambah QX tambah R, di mana A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0, agar dia tetap menjadi fungsi kuadrat dan tidak ada penyebut yang 0. Dan begitu juga seterusnya. Bentuk umum dari fungsi pecahan linear yaitu fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. C tidak sama dengan 0 atau y, dimana itu sama aja, fx-nya diganti y. Sedangkan untuk melukis sketch grafik fungsi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. 1. Grafik memotong sumbu x bila y sama dengan 0. Nah, koordinat titik potong dengan sumbu x adalah min b per a, 0. Selanjutnya, grafik memotong sumbu y bila x sama dengan 0, sehingga menjadi y sama dengan b per d, sehingga koordinat titik potong dengan sumbu y adalah 0, b per d. Yang ketiga, asimtot datar. Y sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Asimtot datar diperoleh bila x itu tidak hingga. Asimtot ada sebuah garis lengkung ialah garis yang didekati oleh garis lengkung di tempat tak terhingga jauh. Jarak antara garis lengkung dan asimtot itu di tempat yang tak terhingga jauh makin lama makin kecil, tetapi tidak pernah menjadi 0.